Halo semuanya, jadi di sini kita bakal ngebahas mata kuliah Statel CU ke-7. Nah, untuk soal yang pertama, misalkan diketahui X variabel acak kontinu dan fungsi fx alpha untuk X antara 0 sampai 10. Maka nilai alpha yang sesuai agar fungsi f menjadi PDF bagi X adalah. Oke, jadi kan kita ditanya nilai alpha. Kita tahu kalau dari teorema 7.2.1 kalau PDF itu punya dua kondisi, yaitu fx-nya positif dan fx-nya itu integralnya dari minus tahingga sampai tahingga adalah 1. Nah, kita bakal memanfaatkan kondisi yang kedua. Jadi kita bakal mengintegralkan fx dx dari batas bawahnya 0 sampai 10 dan hasilnya sama dengan 1. Nah, lalu kita masukkan fx-nya yaitu alpha, dan setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan nilai alfanya sama dengan 1/10. Untuk soal selanjutnya, soal yang kedua. Misalkan x dan y variabel acak kontinu dengan PDF berturut-turut adalah fx alpha untuk X sama dengan di antara min 2 sampai 2 dan FY sama dengan beta untuk Y di antara min 1 dan 5. Untuk suatu nilai alpha beta yang memenuhi, maka variabel acak Z sama dengan X plus Y memiliki ekspektasi mu Z sama dengan 2. Perlu diingat kalau ekspektasi itu memiliki sifat aditivitas, yang berarti ekspektasi dari Z itu sama aja ekspektasi X ditambah dengan ekspektasi dari Y. Nah, untuk mencari ekspektasi dari X, kan kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu dengan mengintegralkan X fx dx dari minus tahingga sampai plus tahingga. Nah, tapi sebelum mencari ekspektasi dari X ini, kita perlu mencari nilai dari fx-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai fx-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Berarti kita akan mengintegralkan fx dx dari minus 2 sampai 2 dan sama dengan 1. Maka setelah dimasukkan nilai fx-nya yaitu alpha, maka akan ditemukan nilai alpha yaitu 1/4. Nah, setelah nilai alfanya ditemukan, kita bisa menghitung ekspektasi dari X. Nah, yang berarti kita akan mengintegralkan X per 4 dx dengan batasnya itu sama, yaitu dari min 2 sampai 2. Nah, setelah dihitung, kita akan mendapatkan bahwa nilai hasil integralnya adalah 0. Nah, lalu untuk mencari nilai Fy akan juga caranya yang sama dengan mengintegralkan Fy dari dy dari min 1 sampai 5 sama dengan 1. Lalu nilai Fy-nya dimasukkan menjadi beta, dan setelah dihitung akan ditemukan nilai betanya adalah 1/6. Setelah betanya ditemukan, kita juga akan menghitung lagi ekspektasi dari Y, yang berarti kita akan menghitung dengan mengintegralkan Y per 6 dy dari min 1 sampai 5, dan ditemukan ekspektasi dari Y adalah 2. Nah, setelah kita menemukan ekspektasi dari X dan ekspektasi dari Y, kita dapat menghitung ekspektasi dari Z, itu dengan menjumlahkan ekspektasi dari X dan ekspektasi dari Y, yaitu 0 tambah 2 hasilnya 2. Untuk nomor selanjutnya, misalkan X adalah variabel acak kontinu dengan PDF fx sama dengan 3/2 x kuadrat tambah x. Maka nilai dari probabilitas x di antara 0 sampai setengah adalah, untuk mencari probabilitas kita bisa menggunakan integral, yaitu integral dari batas, yaitu integral fx dx dari batas dengan batas bawahnya x1 dan batas atasnya x2. Sehingga kita tinggal memasukkan angkanya saja menjadi integral fx dx dari 0 sampai setengah. Lalu didapatkan
3 per 6x pangkat 3 ditambah x kuadrat per 2 dari batas 0 sampai setengah. Dan setelah dimasukkan, angkanya akan ditemukan 3 per 16. Untuk nomor keempat, misalkan variabel acak x dapat bernilai min 1, 0, 1 dengan peluang berurutan adalah 1 per 8, 2 per 8 alfa. Maka variansi x adalah setengah. Untuk menghitung variansi x, maka sebelumnya kita harus mencari nilai dari alfanya terlebih dahulu. Untuk mempermudahkan agar lebih mudah dimengerti, kita bisa menulis ulang soalnya menjadi bentuk piecewise, yaitu PMF dengan 1 per 8 saat x-nya sama dengan min 1, 2 per 8 saat x-nya sama dengan 0, dan alfa saat x-nya sama dengan 1. Nah, PMF itu juga memiliki dua kondisi, yaitu nilai dari fx-nya berada di antara 0 sampai 1, dan penjumlahan dari ketiga ini, dari probability-nya sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan sifat kedua, maka kita menjumlahkan ketiganya, 1 per 8, 2 per 8, dan alfa disamengankan dengan 1. Maka kita dapat nilai alfanya adalah 5 per 8. Setelah didapatkan nilai alfa, kita bisa mulai mencari variansi dari x. Variansi dari x bisa dihitung dengan menggunakan ex kuadrat dikurang ex dikuadratkan. Maka kita harus mencari nilai dari ekspektasi x terlebih dahulu. Ekspektasi dari x sama seperti rumus sebelumnya, akan tetapi ini diskrit, maka kita menggunakannya sigma, yang berarti sigma dari x sama dengan min 1 hingga 1 dari x fx, dan setelah dimasukkan akan ditemukan ekspektasi x-nya adalah setengah. Lalu selanjutnya kita perlu mencari ekspektasi dari x kuadrat. Karena ini merupakan ekspektasi dari x kuadrat, maka nilai fx-nya juga akan dikalikan dengan x kuadrat. Yang berarti sigma dari x sama dengan min 1 hingga 1 dari x kuadrat dikalikan fungsi x, fungsi fx. Dan setelah dijabarkan, maka akan didapatkan ekspektasi dari x kuadrat adalah 3 per 4. Yang berarti variansi dari x-nya adalah 3 per 4 dikurangkan setengah kuadrat. Yang berarti hasilnya adalah setengah. Untuk soal nomor 5, misalkan x dan y adalah dua variabel acak kontinu. Diketahui fxy 4xy untuk x antara 0 sampai 1 dan y antara 0 sampai 1. Maka nilai dari P untuk x antara setengah sampai 1 dan y antara 0 sampai setengah adalah, kita bisa menghitung probabilitas dari bivariate random variable continue dengan cara pengintegralan, yaitu dengan mengintegralkan fungsi joint terhadap x dan kemudian diintegralkan terhadap y. Yang berarti kita akan mengintegralkan fungsi 4xy terhadap x dari setengah sampai 1 dan akan diintegralkan sekali lagi terhadap y dari 0 sampai setengah. Integral dari x, integral 4xy terhadap x akan didapatkan 2x kuadrat y. Dan dimasukkan batas-batasnya akan ditemukan 3 per 2y. Integral 3 per 2y terhadap y, maka akan didapatkan 3 per 4y kuadrat. Dengan batasnya 0 sampai setengah. Setelah disubstitusi, maka akan didapatkan hasilnya adalah 3 per 16.
Untuk nomor selanjutnya, nomor 6. Misalkan fxy adalah xy untuk x antara 0 sampai 1 dan y antara 0 sampai 1. Adalah PDF gabungan untuk variabel acak x dan y, maka xy sama dengan 1/3. Kita dapat mencari ekspektasi dari x sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, akan tetapi karena ini adalah fungsi bivariat dan ini merupakan ekspektasi dari xy, maka akan dilakukan dengan mengintegralkan xy dikalikan dengan fungsi f xy terhadap x dari 0 sampai 1, dan kita integralkan lagi hasil integral terhadap x, kita integralkan lagi terhadap y dari 0 sampai 1 sesuai dengan batas ini. Nah, dari hasil integralnya terhadap x akan didapatkan 1/3 y ditambah y kuadrat per 2. Diintegralkan sekali lagi terhadap y, maka akan didapatkan y kuadrat per 6 tambah y pangkat 3 per 6 dari 0 sampai 1. Setelah disubstitusikan, maka akan didapatkan hasilnya 1/3. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 7. Misalkan x adalah variabel acak kontinu dengan x sama dengan 10 dan sigma atau disebut juga standar deviasi sama dengan akar 3. Batas atas atau batas tertinggi untuk px kurang dari 8 atau x lebih dari 12 adalah, nah, untuk mencari ini kita bisa menggunakan Chebyshev inequality, yaitu pertidaksamaan yang kedua ini. Karena yang dicari adalah batas atas atau batas tertinggi, maka kita akan menggunakan yang pertama. Nah, perhatikan bahwa x sama dengan 10, kita bisa lihat kalau 10 dikurang 2, hasilnya adalah 8. 10 ditambah 2, hasilnya adalah 12. Maka mutlak dari min 2 atau 2 adalah 2. Maka yang akan kita cari adalah probabilitas dari mutlak x dikurang 10 lebih dari sama dengan 2. Kurang dari variansi x per 2 kuadrat. Variansi x adalah sigma kuadrat. Karena sigmanya adalah akar 3, maka variansi x-nya adalah 3. Sehingga ditemukan batas tertingginya adalah 3/4. Selanjutnya nomor 8. Variabel acak diskrit x dan y memiliki PMF gabungan sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa variabel acak x dan y tidak saling bebas. PMF gabungan bisa disebut saling bebas atau stochastic independence jika px sama dengan x, y sama dengan y sama dengan px sama dengan x dikalikan py sama dengan y. Kita misalkan ambil titik x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Maka akan dicari px sama dengan 1, y sama dengan 1 sama dengan px sama dengan 1 dikalikan py sama dengan 1. Pertama-tama kita akan mencari px sama dengan 1. Saat untuk mencari px sama dengan 1, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Akan tetapi akan lebih mudah untuk melihat tabelnya. Saat x sama dengan 1, kita akan melihat titik x11, 12, dan 13. Yang berarti px sama dengan satunya adalah penjumlahan dari 0, setengah, dan 1/4. Sehingga didapatkan hasilnya 3/4. Untuk mencari p sama dengan 1, kita akan melihat
saat X-nya 1, Y-nya 1, dan saat Y-nya 1, X-nya 2. Maka akan ditemukan PY sama dengan 1 adalah 0 ditambah 1/6, yaitu 1/6. Nah, substitusi hasil yang ada ke persamaan ini, sehingga ditemukan PX sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 adalah 0, dan PX sama dengan 1 3/4 dikalikan dengan PY sama dengan 1, yaitu 1/6. Dan ditemukan hasilnya adalah 1/8. 0 tidak sama dengan 1/8. Oleh karena itu, X dan Y tidak saling bebas. Oke, untuk nomor yang terakhir yaitu nomor 9. Misalkan CDF untuk variabel acak X, fx 2x antara 0 sampai 1, maka X 0,25 sama dengan setengah. Untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, maka kita akan mencari kuantil ke 0,25 atau X 0,25. Kuantil ke 0,25 kita bisa cari dengan menggunakan persamaan CDF dari XP sama dengan P, atau yang berarti yang kita cari adalah CDF dari X 0,25 sama dengan 1/4. Nah, karena di sini disebutkannya adalah CDF, tapi ini adalah F kecil, maka saya akan menganggap bahwa ini adalah PDF. Oleh karena itu, kita akan perlu untuk mencari CDF-nya terlebih dahulu. Kita dapat mencari CDF-nya dengan mengintegralkan fungsi F dari 0 sampai X, yang berarti akan didapatkan integral 2U du dari 0 sampai X, dan didapatkan hasilnya adalah X kuadrat. Maka CDF untuk variabel acak X adalah 0 untuk X kurang dari 0, X kuadrat untuk X di antara 0 sampai 1, dan 1 untuk X lebih dari 1. Yang kita ingin cari adalah nilai X sehingga CDF-nya adalah 1/4. Yang berarti kita ingin X kuadrat menghasilkan 1/4. Yang berarti X adalah plus minus setengah. Tetapi karena dari CDF-nya saat X kurang dari 0, CDF-nya adalah 0, maka yang diambil adalah yang setengah. Maka kuantil ke 0,25 bernilai setengah, atau X 0,25 adalah setengah. Maka pernyataan awal benar. Sekian pembahasan untuk statel hari ini. Terima kasih.